Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Kali ini gue bakal ngobrolin motornya Inspektur PJ. Jadi depan gue ini ada seekor bajai. Nah bajai ini tapi kalau gue tidak salah, dan gue siap dikoreksi seperti biasa kalau salah, karena gue bukan ahli sejarah motor juga ya, gue cuman penggiat atau penghobi skuter. Dan kebetulan di depan kita ini ada skuter Piaggio Bajai atau orang bilang Vespa Bajai. Nah, Vespa Bajai sendiri banyak variannya. Ada yang modelnya kayak VBB, ada yang kayak Super, kayak Sprint, dan lain-lain. Pokoknya banyak. Yang di depan gue ini bentuknya kayak apa ya? Dibilang kayak bagol, iya. Depannya kayak Excel juga ada. Ya pokoknya inilah dia apa adanya. Sesuatu yang menarik buat gue dan kenapa gue menyimpan motor ini, dan gue rasa motor ini punya prospek. Bajai yang tipe ini punya beberapa perbedaan dengan bajai yang lainnya atau dengan Vespa. Nanti akan gue ulas lebih dalam lagi. Nah, ini tahun 2000-an. Gue dapat dari Bandung waktu itu. Motornya tahun 2000-an. Kita review tipis-tipis dari bawah ke atas dan seperti biasa ke belakang. Nanti kamera akan bisa lihat dari sebelah sini. Kalau dari bawah, gue melihat foreknya ini udah bawaan lahir dia anti-dive. Jadi ada sudut yang berbeda dengan layaknya forek Vespa biasa. Biasanya antara forek sama absorber atau shock breaker sejajar, dia sudah terbuka seperti ET3 kalau nggak salah, atau Vesmet. Jadi secara handling dia jauh lebih enak kalau dibandingkan dengan Vespa biasa. Dan kalau gue lihat cara mounting posisi depannya, shock depannya ini mirip banget sama shock belakang. Itu yang juga sangat membedakan dengan Vespa-Vespa lainnya. Kebetulan di sini gue pakai velgnya SIP, bannya Michelin S83. Jenggernya gue rasa juga punya dia. Kalau yang tahu boleh dicaci maki karena gue juga nggak tahu aslinya seperti apa. Karena minimnya informasi yang bisa gue kolek tentang si bajai ini. Terus yang paling unik, dia ini kayak punya spoiler di depan. Ini yang membuat gue senang atau bahagia melihat si bajai dari sebelah depan ini. Ada lampu sennya, kayak ada bempernya, hidungnya tuh cantik, unik buat gue. Dan lambangnya dia, logonya kayak Yompucung tapi B, bajai. Dan sini stiker seperti gue biasa lah. Kalau kita naik ke atas, dari depan sekilas kayak kepalanya si Vespa Sprint Bagol. Mirip deh ya, cuma jenongnya berbeda. Tapi yang membuat dia lebih unik adalah speedometernya. Instrumen speedometer clusternya, instrumen ini seperti apa ya? Kayak ada nuansa karbon-karbonan, tapi mohon maaf ini situasi atau kondisinya sudah tidak terlalu baik. Karena gue juga masih hunting untuk ngerapin dia pelan-pelan. Jadi masih sebuah proses lah ya. Terus spionnya gue pakai spion lokalan aja, belum sempat untuk mereplace atau ngedandanin dia secara estetik lebih lanjut. Jadi gue pakai aja spion kotak lokalan biasa untuk sementara gue pakai. Walaupun kurang cocok sih buat gue. Menurut lu gimana? Kembali ke sini, di tuas-tuasnya ini mirip banget sama Vespa. Persneling kopling sebelah kiri, giginya 4 juga. Sebelah kanannya rem depan. Kalau dilihat dari knopnya ini ada sedikit berbeda. Di sini klakson, lampu dekat, lampu jauh. Sini sen, dan ini lampu dekat, lampu jauh. Oh ini lampu kota sama lampu utama, sama matiin sebelah sini. Kita turun lagi ke bawah. Seharusnya dia tidak menggunakan keranjang sayur atau yang model keranjang pasar seperti ini. Dia harusnya box kayak Vespa Excel. Tapi karena dapatnya sudah begini dan gue belum dapat boxnya, ya udah biarkan beginilah. Ini juga punya kelebihan. Jadi ketika gue touring nih, gue naik, gue tuh gampang mengakses sesuatu ke sini nih. Gue mau ngambil air minum, jas hujan dan lain-lain, jauh buat gue lebih nyaman dibandingkan harus berupa box. Kekurangannya ketika hujan, ya habislah basah. Dan sebelum gue turun ke bawah, gue mau balik lagi ke depan. Ada yang kelupaan. Hampir semua Vespa Bajai itu punya dada di bagian depan yang sangat lebar, layaknya tahun-tahun tua seperti VBB, VLA, VNB dan lain-lain. Jadi dadanya lebar. Kenapa orang-orang bikin VBB Repro kebanyak mengambil dari Vespa Bajai? Karena dadanya yang lebar. Kita naik ke sini. Mohon maaf atas jok gue yang hancur diacak-acak sama kucing gue.
Karena kebetulan gue ini pakai jok lokal, jadi ya gue ikhlaskan sajalah mau seperti apa. Dia punya keunikan di bawah joknya. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, jadi kalau kita lihat tangkinya dia ini seperti tahun 50-an, Vespa 50-an. Dia naik ke atas, tidak rata. Kalau tidak salah, kapasitas tangki dia 8 liter, sedangkan Vespa biasa hanya mampu menampung 6,5 liter. Jadi ini lebih jos untuk keperluan touring. Kapasitas bensinnya jauh lebih banyak. Sampai ke belakang, mohon maaf ada lubang 2 karena sebelumnya dipakaikan lampunya apa ya, gue lupa, gue nggak suka. Gue kembali lagi ke pakemnya. Jadi lampu aslinya tuh bulat kayak bakpao begini. Dia bulat dan seperti ini. Ini gue beliin original dari India. Kalau orang-orang biasa hunting spare part ke Italia, nah kalau ini ke India. Dan di India ternyata masih banyak. Di sebelah sini dia ada box. Tapi dikunci, aku males bukanya. Ada box yang besarnya sama seperti Vespa-Vespa pada umumnya. Karena secara dimensi, wheelbase, gua rasa sama. Tepatnya gua nggak tahu, tapi kalau kasat mata sama. Satu hal yang paling unik dan membuat rasa sensasi berkendara si Bajaj ini sangat berbeda dari yang Vespa lain atau skuter yang lain. Selain fork depannya yang sudah anti dive, mesin dia karbu duduk tapi menggunakan sistem membran. Jadi tidak ada hisapan. Itu yang sangat buat gua punya rasa berkendara yang sangat berbeda. Dari segi responsif, power band, dan lain-lain. Karbu gue gunakan 20-20, karbunya kompatibel dengan karbu Vespa biasa. Uniknya dia, setelah si karbunya kita angkat, di bawahnya itu ada membran. Dan membrannya kecil seperti membrannya motor Corsa. Atau kalau di Jepang kan mungkin apa ya? Force One kali Sar ya, yang membrannya kecil. Nah, Force One, karena gue nggak gitu tahu tentang per motor Jepangan. Dan membrannya dia tidak V seperti yang kayak motor-motor yang gue lihat, yang gue modifikasi, tapi kayak nutupin lubang aja gitu. Bukannya kemana gue nggak tahu, tapi waktu gue bersihin, wah kok lubang hisapannya tertutup dengan membran. Itu yang bisa gue sharing, bisa gue ceritakan. Dia tetap 4 speed. Kalau kita lihat dari sebelah sini, tidak ada kisi-kisi tepong. Konstruksi mesin juga sama seperti Vespa biasa. Engkolannya seperti tahun tua. Jadi kalau melihat patokannya ke Vespa, ini motor sih gado-gado banget. Jadi dadanya kayak tahun tua, forknya modern, kepalanya modern, tapi selahannya tahun tua, joknya gini, tangkinya 50-an. Unik aja buat gue sih. Dan nggak kalah, proudnya nggak kalah kok. Lu bawa Bajaj sama bawa Vespa. Dalam berkendara, kadang-kadang kita nggak usah terlalu terpaku lah. Ini buatan India, buat Italia. Yang penting kan kita bisa jalan sama-sama, berbahagia, dan selalu berbagi momen. Itu lebih penting buat gua. Sebelum gua tutup, gua akan coba hidupin. Dan seperti video sebelumnya, gua akan sedikit mungkin kasih tahu apa sensasinya. Oke? Gua hidupin dulu ya. Berapa menit? Nah, suaranya halus. Yuk gua akan coba jalanin. Suaranya halus, getarannya juga enak, dan kalau menurut slogannya Bajaj pasti lebih kuat. Tuh. Rasanya naik Bajaj itu, wah pokoknya nyaman banget. Powernya enak banget, seru deh pokoknya. Perpindahan giginya, dan secara rasio dia gue agak bingung ya. Ini gue coba compare dikit. Rasionya dia mirip sama Excel sih kalau yang gue bilang, dibandingkan dengan Spartan atau lain-lain, lebih mirip dengan Excel. Sensasinya pokoknya enak banget, dan matiin udah pakai kunci. Gua belum pernah buka koplingnya. Gua nggak tahu ini mata 21, 22, 23 atau berapa, gua nggak tahu. Mungkin satu hari kalau sampai koplingnya habis, gua akan buka, kita jadikan konten berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Gua manasin motor dulu ya.
care, Bray.